Mana nikah yang merupakan sunnah mardiyah mahbubah indallah, sunnah yang dicintai Allah, yang diridhoi Allah, dan nikah yang tidak dicintai dan tidak diridhoi oleh Allah. Pernikahan sudah ada di sana. Maka pernikahan ini merupakan sunnatullah, adatnya Allah yang Allah adatkan kepada makhluknya, yang Allah ridhai. Andai kata Allah tidak ridha, maka Allah tidak akan menjadikan nikah sebagai sunnah manusia Nabi Adam dan Siti Hawa di alam yang agung. Allah. Pahami oleh kita. Pahami oleh kita. Lalu sunnatullah ini, yakni adat Allah yang Allah adatkan kepada manusia, bahwa dalam kehidupan manusia nanti ada fase kehidupan manusia menikah, ada fase kehidupan binatang menikah, kan? Ada fase kehidupan jin juga menikah, ada fase kehidupan semua, hatta setan sekalipun menikah. Sehingga nikah ini menjadi sunnahnya manusia, sunnahnya binatang, sunnahnya jin, sunnahnya setan. Sunnah itu apa? Sunnah itu adat. Sunnah itu adat. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini membikin satu syariat, yakni aturan, supaya sunnah ini menjadi sunnah yang mardiyah, sunnah yang mahbubah indallah, menjadi adat yang mulia di sisi Allah, adat yang Allah ridhai, adat yang Allah cintai. Lalu Allah turunkan syariat pernikahan agar manusia dan bangsa jin dalam menjalankan sunnahnya ini mendapatkan ridha Allah, mendapatkan cinta Allah, mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Pahami? Barulah di sini berbeda, berpisah. Mana nikah yang merupakan sunnah mardiyah mahbubah indallah, sunnah yang dicintai Allah, yang diridhoi Allah, dan nikah yang tidak dicintai dan tidak diridhoi oleh Allah. Ya, dipisahkan. Ya, dipisahkan. Yang mana yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, yaitu nikah yang beraturan dengan aturannya Allah. Siapa manusia pertama yang menjalankan pernikahan yang beraturan dengan aturannya Allah? Adalah para nabi, adalah para rasul alaihimussalatu wassalam. Maka para nabi pun menikah, para rasul pun menikah, agar menjadi contoh, kan? Sunnah yang baik, bagaimana nikah yang diridhoi, bagaimana nikah yang dicintai oleh Allah, bagaimana nikah yang melahirkan keberkahan, bagaimana nikah yang melahirkan pahala dari Allah, bagaimana nikah yang menjadi orang yang menikah itu menjadi semakin mulia di sisi Allah Jalla Jalal wahda. Para rasul menikah, para nabi mereka menikah semua. Hatta Nabi Adam sebelum turun ke dunia sudah menikah di surga. Allah.
Maka kita sekarang faham bahwa menikah yang mana yang harus kita jalankan, karena semua juga menikah. Dan menikah bukan sunnahnya Nabi saja, tapi menikah ini sunnahnya semua manusia, sunnahnya binatang, sunnahnya ingat bangsa jin, sunnahnya bangsa setan. Hanya malaikat yang tidak menikah. Malaikat tidak kebagian ya, dalam sunnah nikah. Ingat, jin kebagian, setan kebagian, binatang pun kebagian dalam sunnah menikah. Sunnah itu apa yang dimaksud? Adat. Maka ketika sunnah ini beraturan dengan aturan Allah, maka sunnah ini merangkap ya, menjadi dua. Namanya sunnah yang ganda. Satu dan ada sunnah ini adalah sunnah yang merupakan adat. Yang kedua, sunnah ini ada yang merupakan sunnah ini syariat. Pahami? Maka sunnah itu ada sunnah yang merupakan adiyah, adat. Ada sunnah yang merupakan syar'iyah, syara'. Orang-orang yang beriman, bangsa jin yang beriman, yang menikahnya mengikuti aturan Allah Jalla Jalaluhu wahdah, maka dalam nikahnya itu ada dua sunnah. Satu sunnah adiyah, sama binatang juga menikah. Ya, orang muslim juga menikah, sama-sama menikah. Tapi orang yang beriman menikahnya ditambah dengan sunnah syar'iyah yang merupakan syarak. Maka dari sisi sunnah adiyah tidak dapat pahala, kan? Dari sisi sunnah syar'iyah mendapat pahala. Subhanallah, ajib, subhanallah. Ini yang dimaksud oleh Nabi kita di dalam sabdanya, an-nikahu min sunnati. Nikah itu bagian dari sunnahku, sunnahku. An-nikahu, nikah yang mana? Yaitu nikah yang beraturan. Maka pantas kalau Nabi mengatakan, faman raghiba an sunnati falaisa minni, siapa yang membenci sunnahku tidak akan masuk kelompokku. Ya iya, kenapa? Karena akan membenci dari sisi sunnah syar'iyahnya. Kalau sunnah adiyahnya dibenci tidak masalah, karena tidak membenci syara'. Tapi ketika ada sunnah syar'iyahnya di sana lalu dibenci, syara', syariat, aturan siapa? Aturan Allah, otomatis membenci aturan Allah. Kan? Membenci aturan Allah. Karena di dalam pernikahan yang merupakan sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya bukan sunnah adiyah saja, tapi ada sunnah apa? Ada sunnah syar'iyah. Faham? Faham? Dan ini semuanya adalah sebagai pembuktian kekuasaan dan kehendak Allah Jalla Jalaluhu wahdahu. Bahwa fase kehidupan manusia seperti itu. Dari mulai diciptakan rohnya saja, lalu diciptakan jasadnya saja, lalu Allah memasukkan roh kepada jasadnya, hiduplah manusia di dalam rahim ibunya selama 5 bulan rata-ratanya. Karena proses yang 4 bulan bukan proses yang sudah dikasih roh, tapi proses menciptakan jasadnya saja tanpa roh. Jasadnya terus dikembangkan oleh Allah, jasadnya diatur, disusun oleh Allah sebelum rohnya dimasukkan ke dalam jasad. Dari mulai sperma sampai bayi 4 bulan itu masih belum ada rohnya. Sehingga kalau bayi meninggal sebelum 4 bulan ini tidak dimasukkan kepada kelompok manusia.
sehingga tidak ada kewajiban disolatin, tidak ada kewajiban dimandiin, nggak ada. Ya. Kenapa? Ini bukan manusia. Ya, bukan manusia. Tapi harus dikuburkan. Ya. Kenapa? Karena juz-juz manusia itu dihormat oleh Allah. Juz-juz orang muslim dihormat oleh Allah. Sehingga kalau kita motong kuku, kalau kita gunting rambut, kan? Kalau kita cukur bulu kita, kumpulin. Lalu dikubur. Memang begitu sunnahnya. Hatta darah pun kalau kita dibekam, ya, darah kita, ayo kubur. Begitulah sunnahnya. Ini perintah Allah Jalla Jalaluhu. Faham? Orang yang meninggal dunia dalam rahim ibunya sebelum 4 bulan, tidak ada sunnah akikah, tidak ada. Tidak ada sunnah dikasih nama, tidak ada. Kenapa? Karena belum jadi manusia. Kapan ya menjadi hukum insan, hukum manusia al-mukhatab, yang dikhitab oleh Allah, ditaklif oleh Allah, dikasih tuntutan oleh Allah setelah manusia ya menjadi manusia. Ya, yaitu dari mulai manusia dimasuki roh, jasad ini, bayi ini dimasuki roh di dalam rahim ibunya, yaitu setelah 4 bulan hiduplah baru ya, hiduplah. Ingat, di dalam rahim ibu selama berapa bulan? Selama 5 bulan rata-ratanya. Masuk semuanya adalah pembuktian kekuasaan Allah. Semua pembuktian kekuasaan Allah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan manusia ini dari rahim ibunya ke alam dunia, alam ujian. Allah. Alam ujian, alam taklif, alam khitab, alam perintahan, alam aturan, semuanya harus beraturan. Dan apa yang diperaturkan oleh Allah kepada manusia di dalam kehidupan dunia ini ada balasan. Ada balasan. Allah perintahkan beriman, kan? Allah balas bagaimana balasan iman. Bagi yang tidak mau beriman juga silahkan, tapi harus siap mendapatkan balasan dari kekufurannya. Allah perintahkan warna-warni perintahan-perintahan Allah dengan warna-warni perintahan-perintahan Allah. Ada yang taat, yang melakukan perintah, mendapatkan balasan dari Allah. Ada yang tidak mau taat kepada perintah Allah, ya dapat balasan juga. Allah kasih aturan, larangan, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, kan? Ada yang taat kepada Allah, menjauhi larangan Allah, kasih balasan. Ada yang tidak taat kepada Allah, melanggar larangan Allah, yang dilarang oleh Allah malah dilakukan, kan? Ya dapat balasan juga. Semua dapat balasan. Balasan kebaikan, balasannya adalah kebaikan. Balasan maksiat, kekufuran, durhaka, balasannya adalah siksa. Na'udzubillahi bin dzalik, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Silakan manusia dipilihkan kepada 2 pilihan, mau milih yang mana? Mau milih beriman atau milih kufur? Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur.
Mau milih taat, mau milih maksiat, lakukanlah sesukamu, karena nanti kamu akan mendapatkan balasannya. Ngomong sesukamu, ya. Silakan. I'malu ma syi'tum. Lakukan oleh kalian sesukamu. Tapi ingat, nanti akan ada balasan. Allah. Lalu manusia, ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah dikeluarkan di muka bumi ini, Allah kasih fase kehidupan bayi yang diurus, ya, oleh orang tuanya, oleh yang mengurusnya. Allah tanamkan kasih sayang di orang tuanya, sehingga dengan kasih sayang itu maka orang tuanya siap berkorban demi anaknya. Terus sampai anak ini gede. Mulai anak ini banyak pengalaman, banyak pengetahuan, banyak kemampuan. Insyaallah. Kehidupan bayi sampai kehidupan masa tamyiz. Setelah masa tamyiz masuk ke fase kehidupan baligh, ya, masuk kepada kehidupan baligh. Dalam kehidupan baligh ini kehidupan masih menyendiri. Lalu Allah tanamkan cinta dan kasih sayang. Allah tanamkan birahi, kan? Hawa nafsu dalam diri manusia laki dan perempuan. Lalu Allah masukkan kepada masa, kan, bercinta, dan Allah masukkan kepada fase rumah tangga. Masuk kepada fase rumah tangga, lalu Allah masukkan kepada fase jadi orang tua, jadi bapak, jadi ibu. Lalu Allah masukkan jadi kakek, jadi nenek. Subhanallah. Allah masukkan kepada fase tua, dan sehingga akhirnya Allah masukkan kepada fase pikun. Fase apa? Fase pikun. Apa pikun itu? Apa bahasa Indonesianya pikun? Pikun. Udah jadi pelupa, masa pelupa, kan? Allah. Itu masa yang mana dikembalikan lagi oleh Allah kepada masa kecilnya. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Jadi kayak bayi lagi, ya, kayak bayi lagi. Akhirnya nggak bisa jalan, nggak bisa mikir ke sananya, kan? Harus disuapin dan sebagainya. Udah nggak bisa lihat, nggak bisa dengar, kan? Sampai nggak bisa ngomong, ya kayak bayi lagi. Dan berak di mana saja, pipis di mana saja. Begitulah orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah. Setelah itu Allah masukkan kepada fase kematian. Setelah itu Allah masukkan kepada fase kehidupan kubur. Dan mulailah masuk kepada alam pembalasan. Ingat, tahap pertama. Karena alam pembalasan itu tahap pertamanya, kan, adalah kubur. Walaupun di dunia juga dapat balasannya, tapi keberkahan yang Allah berikan di dunia ini, kan, semuanya nisbat kepada apa yang Allah berikan di kubur nanti.
jauh lebih besar di kubur. Nanti ada alam fase balasan yang kedua, yaitu setelah bangkit dari kubur, fase kiamah. Semua ahli kubur pingsan, semuanya. Matinya cuma satu kali, tapi nanti pingsan dulu semuanya, kan? Lalu masa apa? Masa dibangkitkan, dijadikan lagi. Diciptakan oleh Allah, dikumpulkan lagi. Daging, tulang, semuanya yang sudah berserakan disambungkan lagi. Bulu-bulu, kuku, semuanya yang sudah terputus, sudah potong, gitu kan? Sudah bubuk, gitu kan? Semuanya disatukan lagi. Ya, semua disatukan lagi. Paham? Setelah itu, setelah disatukan semuanya, masuk kepada kehidupan itu juga adalah hari pembalasan juga. Kebaikan di sana adalah hasil ibadah dari sini yang menjadi faktor penyebabnya, wasilahnya. Keburukan di sana wasilahnya adalah maksiatnya di dunia. Ingat, belum masuk surga, belum masuk neraka. Dari mulai kebangkitan itu lama sekali, beribu-ribu tahun, berpuluh-puluh ribu tahun lamanya. Ada fase hisaban, dihisab, diinterogasi beribu-ribu tahun. Ada fase ditimbang amal, beribu-ribu tahun. Ada fase dibagi buku catatan amal. Ingat, ada fase melintasi siratal mustaqim. Itu ribuan tahun tuh melintasi siratal mustaqim, 3000 tahun. Nanjak 1000 tahun, mudun 1000 tahun, datar 1000 tahun. Lalu yang terakhir, fase kehidupan manusia, balasan itu adalah imma dimasukkan ke surga, semoga kita semua menjadi ahlinya, wa imma dimasukkan ke neraka, semoga kita diselamatkan dari itu semua. Maka yang di surga semua abadi, tidak dikeluarkan lagi dari surga. Sudah, semuanya disirnakan oleh Allah. Tempat hisaban, tempat timbangan, siratal mustaqim, semuanya disirnakan oleh Allah. Maka tempat kehidupan orang-orang yang beriman semuanya ada di mana? Di surga. Adapun neraka, di sana menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah yang paling banyak, adalah kelompok kaum kafirin. Kelompok yang kafir bersama setan. Jumlah setan itu sangat banyak sekali, dari mulai pertama iblis, kan? Laknatullah alaihim ajma'in, sampai akhirnya. Lalu kelompok manusia dan bangsa jin yang kafir, maka mereka abadi di nerakanya, na'udzubillah min dzalik. Kelompok yang kedua di neraka adalah kelompok yang beriman, baik bangsa manusia maupun bangsa jin, yang mengotori imannya dengan maksiat, dan dia tidak keburu taubat sebelum matinya, dan Allah tidak mengampuni dosanya. Dan tidak ada seorang pun nabi, rasul, ulama, wali, syuhada, solihin yang mensyafaatinya. Akhirnya mereka masuklah ke neraka. Namun di neraka mereka tidak diabadikan oleh Allah sampai habis. Ya. Ingat, masa siksaannya, ukuran dosanya, lalu diangkat lagi oleh Allah dari api neraka, lalu dimandikan oleh Allah, disalin rupanya menjadi rupa yang sangat istimewa, lalu dimasukkan ke surga dan abadilah di surga. Pahami? Ya.
Ketahui, ini fase kehidupan. Semuanya Allah kan wujudkan. Ingat, semuanya merupakan pembuktian kekuasaan Allah, pembuktian kehendak Allah. Lalu hikmah yang berikutnya adalah pembuktian kebaikan Allah, pembuktian kasih sayangnya Allah. Dari mulai ruh sampai ahli surga, di surganya semua pembuktian kasih sayang Allah. Ingat, pahami oleh kita semua. Adapun bangsa setan, bangsa jin, bangsa manusia yang kafir, kasih sayang Allah wujudkan sampai kematiannya. Dan kematian setan nanti pada hari kiamat, setan itu tidak akan mengalami kematian kecuali berbarengan dengan hari kiamat. Itulah setan. Allah masih wujudkan kasih sayangnya dalam kehidupannya di dunia ini. Ya? Kalau orang-orang dan bangsa jin yang kafir mati dalam kekufuran, ingat, maka dari mulai kematiannya sampai api neraka, abadi di neraka, tidak akan mendapatkan lagi kasih sayang Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Begitu pula bangsa setan, ketika kiamat terjadi, maka dari situlah setan mati, lalu dibangkitkan lagi, lalu setan semuanya digiring ke dalam api neraka dan mendapatkan siksaan yang lebih dahsyat. Na'udzubillahi min dzalik. Karena yang menjadi dalang utama, kan? Provokator utama yang mencelakakan manusia dan bangsa jin, yang menyesatkan manusia dan bangsa jin dari jalan Allah adalah bangsa apa? Bangsa setan. Maka orang-orang yang beriman wajib bersyukur kepada Allah. Karena semuanya penuh dengan nikmat Allah. Semuanya penuh dengan kebaikan Allah. Semuanya penuh dengan karunia Allah. Dari mulai ruh diciptakan sampai di surga. Allah. Maka fase pernikahan bagi hamba-hamba Allah yang beriman adalah merupakan perwujudan kasih sayang Allah, perwujudan kebaikan Allah yang Allah variasikan. Terus Allah berikan kepada hamba-hambanya dari mulai alam ruh sampai surga divariasikan oleh Allah. Maka kita wajib mensyukuri nikmat yang telah lalu yang Allah berikan kepada kita, wajib mensyukuri nikmat yang sekarang yang Allah berikan kepada kita, wajib mensyukuri kepada nikmat yang akan Allah berikan kepada kita. Semoga kita menjadi ahli nikmat yang abadi, kan? Dari dunia sampai surga. Ya, mudah-mudahan kalimat ini manfaat bagi yang ngomongnya dan bagi yang mendengarkannya. Semoga Allah mengampuni segala kesalahannya. Semoga Allah mengabulkan segala hajat-hajat kita yang baik di sisi Allah, dan juga kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian dari Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا وما